Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang maksimalisasi laba dari perspektif sekuler dan perspektif Islami. Perkenalkan, nama saya Zakiuddin Ilham, NIM 630102306162. Selanjutnya itu anggota kelompok saya ada Fikri Zulha dan Isna Rahma Fauzia. Para pandangan ahli ekonomi mengajukan proporsi bahwa manusia itu digerakkan oleh kepentingan dirinya. Sebagai contoh, proporsi yang cukup terkenal adalah maksimalisasi laba yang merupakan suatu lambang dari rasionalisme bisnis. Suatu perusahaan dikatakan rasional hanya jika ia memaksimalisasikan labanya bebas dari kondisi-kondisi pasar di mana perusahaan itu beroperasi. Maksimalisasi laba dalam pandangan sekuler. Suatu evaluasi teori ekonomi sekuler dalam hal ini biasanya menggunakan pendekatan impresional dalam kaitan dengan masalah distribusi. Pendekatan ini terutama berlandaskan pada kekuatan-kekuatan pasar sebagaimana yang diatur oleh kompetisi untuk menjadi suatu pembagian adil produk bagi faktor-faktor produksi. Dalam pandangan ekonomi sekuler, maksimalisasi laba sebagai suatu kondisi rasional yang tidak berhubungan dengan kesejahteraan individu-individu itu sendiri. Ajaran Smith yang cukup terkenal bahwa pengerjaan kepentingan diri secara otomatis dapat meningkatkan kebaikan kolektif dalam sistem berusaha yang bebas, yang dipercayai sebagai pelengkap anggapan mengenai respektabilitas sosial yang lebih baik. Kecenderungan untuk bertindak monopolistik tentu saja memainkan peran dalam transformasi besar secara institusional dan teknologi yang telah terjadi dalam ekonomi pasar selama berabad-abad. Ada dua konsekuensi transformasi tersebut yang mungkin sudah diketahui, diantaranya ada satu, kenaikan terhadap dominasi perusahaan yang telah mendisintegrasikan personalitas pengusaha klasik sehingga tidak dikenal lagi melalui pemisahan kepemilikan dalam manajemen dan desentralisasi. Tindakan pembuatan keputusan sepanjang hierarki dalam perusahaan modern. Yang kedua ada struktur pasar monopolistik telah menjadi bagian integral ekonomi pasar bebas. Selanjutnya ada gambaran tentang konsep laba normal tidak memiliki kepentingan etik. Di sini ada garis vertikal yang merupakan price, selanjutnya ada garis horizontal yang merupakan key output. Ini ada garis MR atau pendapatan tambahan. Selanjutnya ada biaya marginal cost, ini MC. Selanjutnya ada AR, average revenue atau pendapatan rata-rata. Selanjutnya ada AC, average cost atau biaya rata-rata. Selanjutnya ada titik T, titik di mana produsen dapat memaksimalkan laba keuntungan yang tidak memperkirakan dampak atau konsekuensi etik. Garis MR atau marginal revenue, garis ini menunjukkan penerimaan marginal produsen atau tambahan pendapatan yang diperoleh saat menjual satu unit. Selanjutnya ada garis MC, marginal cost, ini menunjukkan biaya tambahan yang dikeluarkan saat memproduksi satu unit barang. Selanjutnya ada garis AR atau kurva AR, ini berbentuk miring, berarti produsen mampu melakukan diskriminasi, yaitu dapat menjual dengan harga yang sama dengan harga P. Selanjutnya ada titik T, adalah titik perpontongan antara kurva MC dan kurva MR. Pada titik ini sebenarnya produsen dapat memaksimalisasikan keuntungan dengan produksi jumlah Q1 dan menjual dengan harga P. Pada kurva selanjutnya ada kurva AR.
ini berada di atas kurva MC menunjukkan bahwa harga jual P lebih tinggi sehingga produsen memperoleh laba normal. Dari gambaran ini terdapat beberapa hal yang penting yang dapat dijabarkan. Yang pertama, terjadinya eksploitasi pekerja. Pada titik T, harga jual P lebih tinggi daripada biaya marginal produksi atau MC, menunjukkan bahwa sebenarnya produsen mampu menjual barang dengan harga yang lebih tinggi daripada biaya marginal produksi, namun upah yang perusahaan berikan kepada pekerja tidak sebanding dengan nilai produksi marginal mereka. Yang kedua, kerugian konsumen pada titik P0, harga jual P lebih tinggi daripada biaya marginal produksi atau MC. Perpotongan antara garis MC dan AC yaitu P1 yang sebenarnya produsen dapat menurunkan harga hingga P1, yang mana dengan biaya marginal yang akan memberikan harga yang terjangkau. Namun produsen memilih untuk menjual dengan harga P sehingga mengurangi surplus konsumen atau kesejahteraan konsumen. Yang ketiga, terjadinya inefisiensi produksi atau tidak optimalnya proses produksi. Pada titik T ini, jumlah produksi adalah sebesar Q0, padahal jumlah optimalnya adalah Q1. Ini menunjukkan bahwa produsen tidak memaksimalkan produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jumlah produksi yang rendah mencerminkan adanya inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kurva ini menggambarkan praktik bisnis yang hanya memaksimalkan laba keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak terhadap pekerja, konsumen, maupun efisiensi produksi. Ini mencerminkan konsep laba normal yang mengabaikan aspek-aspek etik dalam praktiknya. Penentuan posisi laba secara Islami. Bisnis adalah fardu kifayah. Al-Quran menjanjikan sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin harta dan jiwa mereka, dan sebagai imbalannya mereka memperoleh surga. Siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang kamu lakukan itu. Itulah kemenangan yang besar. Pada ayat tersebut, mereka yang tidak ingin melakukan aktivitas kehidupannya kecuali bila memperoleh keuntungan semata, dilayani atau ditantang oleh Al-Quran dengan menawarkan suatu bursa yang tidak mengenal kerugian dan penipuan. Dengan demikian, prinsip dasar hidup yang ditekankan Al-Quran adalah kerja dan kerja keras, dan bahwasanya seorang manusia tidak ada yang memperoleh kecuali selain hasil yang diusahakannya sendiri. Selanjutnya ada pernyataan tentang bisnis sebagai aktivitas yang meningkatkan nilai tambah, menunjukkan kepentingan peran bisnis dalam ekonomi. Dalam konteks bisnis konvensional, fokusnya adalah pada pendekatan market driven yang melibatkan beberapa elemen kunci seperti target pasar, pemahaman tentang kebutuhan pelanggan atau customer. Selanjutnya ada strategi pasar yang digunakan yang pastinya yang terakhir adalah untuk mendapatkan keuntungan dan memastikan kepuasan pelanggan. Namun bisnis Islam menawarkan perspektif yang lebih mendalam dengan mengaitkan aktivitas ekonomi dengan nilai-nilai spiritual. Tujuannya bukan hanya untuk mencapai keuntungan, tetapi juga untuk mendapatkan ridha Allah dan mewujudkan konsep rahmatan lil alamin, yaitu kasih sayang bagi seluruh alam. Selanjutnya ada menurut Darumi 2002, konsep ini diformulasikan sebagai berikut. G sama dengan F dalam kurung P, S dan tutup kurung R.
di mana G merupakan pertumbuhan bisnis Islami, yang P adalah profit, S adalah kepuasan, dan R adalah ridho. Nah, dengan kata lain, pertumbuhan bisnis Islami atau G dipengaruhi oleh profit dan kepuasan, serta dalam konteks yang lebih luas akan berujung pada ridho Allah atau R. Ini menegaskan bahwa dalam bisnis Islam, keberhasilan tidak hanya diukur melalui keuntungan finansial, tetapi juga melalui dampak positif yang dihasilkan bagi masyarakat dan pencapaian nilai-nilai spiritual. Selanjutnya ada perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen yang berhubungan dengan tindakan praaksi meliputi: pertama, perlindungan dari pemalsuan dan informasi tidak benar. Yang kedua, ada perlindungan terhadap hak pilih dan nilai tukar yang tidak wajar. Yang ketiga, ada perlindungan terhadap keamanan produk dan lingkungan sehat. Yang keempat, ada perlindungan pemakaian alat ukur yang tidak tepat, seperti timbangan atau nilai ukur liter yang tidak tepat. Yang kelima, ada hak mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa. Yang keenam, perlindungan dari penyalahgunaan keadaan. Yang ketujuh adalah mendapat ganti rugi akibat negatif produk. Selanjutnya ada penghargaan kepada faktor produksi. Teori ekonomi sirkular menemui salah satu kegagalan utamanya dalam menunjukkan bagaimana nilai produk suatu perusahaan dapat dibagi secara adil di antara faktor yang dilibatkan dalam aktivitas produksinya. Teori produktivitas marginal meskipun memiliki asumsi yang cukup baik, namun ketika memasuki wilayah sirkulasi menunjukkan bahwa produk marginal merupakan suatu sasaran atau kuantitas yang dapat dipastikan dalam nilai produk perusahaan. Ketika dalam situasi dinamis tidak ada harga tunggal, maka marginal revenue produk tidak menentukan secara tegas baik kontribusinya maupun reward atau imbalan terhadap faktor-faktor produksi. Bagi hasil akan menjadi pola yang dominan dari organisasi bisnis pada masa-masa mendatang, sebab potensinya adalah untuk meningkatkan efisiensi, keadilan, stabilitas, dan pertumbuhan. Dengan demikian, bahwa maksimalisasi laba akan memberikan suasana partisipasi bagi semua agen produksi dan akan mendorong mereka untuk bekerja sama secara timbal balik. Sekian yang bisa saya jelaskan dari PPT ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.